Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alvina Diayu Marcelawati dengan NIM 1932917. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi bangun ruang sisi datar. Oke, seperti biasa, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika SMP Pendidikan Matematika semester 3 Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Baik, saya mulai yang pertama yaitu bangun ruang. Bangun ruang adalah bangun-bangun 3 dimensi yang memiliki isi atau volume. Baik, unsur-unsur bangun ruang itu meliputi yang pertama yaitu sisi adalah bidang atau daerah yang membatasi antara bangun ruang dan ruangan di sekitarnya, bagian dalam dengan bagian luarnya. Rusuh adalah pertemuan antara dua buah sisi atau perpotongan dua bidang sisi. Titik sudut adalah perpotongan tiga buah sisi atau perpotongan tiga rusuh atau lebih. Diagonal sisi ada garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang berhadapan dan terletak pada sebuah sisi. Diagonal sisi disebut juga dengan diagonal bidang. Diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang tidak berhadapan dan terletak dalam sebuah bangun ruang. Diagonal bidang diagonal adalah bidang yang menghubungkan rusuk-rusuk yang sejajar dan berhadapan. Baik, mengenai jenis bangun ruang ini dibedakan menjadi dua berdasarkan sisi penyusunnya, yaitu yang pertama bangun ruang sisi datar meliputi kubus, balok, prisma 5 segi 4, 5 segitiga. Bangun ruang sisi lengkung yaitu tabung, kerucut bola. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bangun ruang sisi datar. Oke, baik, saya lanjutkan mengenai bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sisi-sisi yang semuanya berupa bangun datar. Oke, yang pertama yaitu kubus. Kubus adalah bangun ruang yang terdiri dari 6 sisi, masing-masing berupa persegi yang saling kongruen dan 12 rusuk yang sama panjang. Oke, untuk lebih detailnya kita ke unsur-unsur kubus. Banyak rusuk ada 12 sama panjang. Oke, perhatikan di sini. Di mana bidang ini yang warnanya kuning, ADEH, bidang diagonal itu yang warnanya merah, BG seperti ini, diagonal ruang itu yang berwarna hijau, HB, bidang diagonal yaitu EBCEH. Oke. Banyak rusuk ada 12 sama panjang, AB sama dengan BC, dan seterusnya. Banyak sisi 6 yang saling kongruen yaitu ABCD, AED, EH, dan seterusnya. Banyak titik sudut ada 8 yaitu ABE, dan seterusnya. Banyak diagonal bidang atau sisi 12 yang sama panjang yaitu BF, AC juga bisa, DP juga bisa, dan seterusnya. Banyak diagonal ruang ada 4 yaitu yang sama panjang AG, HB, CE, DF. Seperti ini. Oke, banyak bidang diagonal ada 6 dengan luas yang sama. Oke, kita ke sini. Ilustrasi bidang diagonal kubus seperti ini. AB, GH, DC, FE, BCEH, AC, GE, DB, FH, AD, FG. Oke, selanjutnya itu mengenai jaring-jaring kubus. Oke, di sini saya bedakan mengenai tutupnya itu berwarna kuning, alasnya itu berwarna hijau. Ini jaring-jaring itu seperti kerangka yang bisa membentuk bangun datar kubus. Oke, ini ada 11 ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Volume dan luas permukaan kubus. Volume yaitu luas alas kali tinggi. Luas alasnya sisi kali sisi dan tingginya itu adalah sisi. Maka sisi pangkat 3 volumenya. Karena permukaan kubus terdiri dari 6 buah persegi dengan ukuran yang sama, maka luas permukaan kubus dengan panjang S adalah luas sama dengan 6 kali luas persegi. 6 kali luas persegi itu sisi kuadrat, sehingga luasnya yaitu 6 kali sisi kuadrat. Oke, balok adalah bangun rumah yang dibatasi oleh 6 bangun datar berbentuk persegi panjang dan pasangan sisi yang saling berhadapan selalu kongruen. Bentuknya seperti itu. Saya lanjutkan mengenai unsur-unsur balok. Oke, perhatikan gambar terlebih dahulu. AB itu merupakan rusuk, seperti tadi. AC itu diagonal bidang. B itu titik sudut. BC, FG itu sisi. Bidang diagonal yaitu AECG. Diagonal ruangnya yaitu HB. Oke.
sama kurang lebih. Kalau balok itu rusuk-rusuknya sama dengan kubus kurang lebihnya. Oke, banyak rusuk yaitu 12. A, B, C, D, G, H, dan seterusnya. Banyak sisi ada 6, A, B, C, D, dan seterusnya. Banyak titik sudut ada 8, sudut A, sudut E, sudut C, dan seterusnya. Banyak diagonal ruang ada 4 yang sama yaitu AG, CE, BH, dan DF. Banyak diagonal bidang diagonal ada 6. Oke, seperti ini ilustrasinya. Sama kurang lebih seperti yang kubus tadi. Oke, baik, saya lanjutkan. Jaring-jaring balok ya seperti ini. Ini hanya sebagian saja. Oke, ke volume dan luas permukaan balok. Volume itu sama dengan luas alas kali tinggi. Di mana luas alasnya itu panjang kali lebar kali tinggi. Karena permukaan balok terdiri dari 6 buah persegi panjang dengan 2 pasang sisi yang kongruen, maka luas balok dengan ukuran panjang lebar tinggi adalah luasnya 2 dikali P kali L ditambah 2 kali P kali T ditambah 2 L kali T. Itu sama dengan 2 dalam kurung P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Ini distributif pengelompokan. Baik, yang ketiga yaitu prisma. Prisma merupakan bangun ruang yang mempunyai sepasang sisi kongruen dan sejajar serta rusuk-rusuk tegak saling sejajar. Oke, kita langsung ke mengenai jenis-jenis prisma terlebih dahulu yaitu prisma segitiga, prisma kubus atau segi 4 persegi, prisma persegi panjang balok atau bisa disebut prisma segi 4 tepat. Oke, prisma segi 5 yaitu prisma pentagonal. Ini penta itu ada 5. Prisma segi 6 atau prisma heksagonal. Heksa itu ada 6 dan selanjutnya prisma segi N. Oke, mengenai unsur-unsur prisma segitiga. Mempunyai 6 buah titik sudut yaitu sudut A, B, C, D, E, dan F. Seperti ini. Mempunyai 5 sisi. Ya, sisi yang merupakan bidang alas yaitu ABC. Sisi yang merupakan bidang atas yaitu DEF, dan sisi lainnya yaitu sisi tegak yaitu ACDE dan ACDE, ABDE, dan BCEF seperti itu. Mempunyai 9 rusuk yaitu AB, BC, DA, dan seterusnya. Mempunyai 6 buah diagonal sisi yaitu AE, DB, CB, dan seterusnya. Tidak mempunyai diagonal ruang dan bidang diagonal. Lihat di sini. Ini tidak mencerminkan diagonal ruang karena ini di C itu diagonal bidang dan seterusnya. Ini tidak mempunyai diagonal ruang dan bidang diagonal. Oke, baik, saya lanjutkan. Jaring-jaring prisma segitiga ini. Salah satu beberapa contohnya saja. Oke, baik. Selanjutnya mengenai volume dan luas prisma segitiga. Volume itu luas alas kali tinggi, di mana luas alasnya itu setengah kali A kali tingginya, tinggi segitiga alas kali tinggi prisma. Luasnya itu 2 kali luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak, 2 kali luas alas ditambah jumlah luas sisi tegaknya yaitu keliling alas kali tinggi. Oke, secara umum sebuah prisma segi N dengan alas segi N memiliki, ini faktanya, sisinya itu N ditambah 2, titik sudutnya itu 2N, rusuknya 3N. Oke, kita coba semisal ada prisma segi 5 seperti tadi, maka sisinya ada 7. Sisinya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, titik sudutnya ada 2 kali 5, 10. Ini, di atasnya ini ada 5, bawahnya ada 5. Oke, baik. Rusuknya ada 3N, sehingga 3 kali 5, itu 15. Rusuknya. Susuk tegaknya 5, atasnya 5, bawahnya 5, sama 15. Oke, terbukti ya, ini faktanya. Oke, baik, selanjutnya ke limas. Limas adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak, segitiga, segi 4, segi 5, dan seterusnya. Dan bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik. Titik potong dari sisi-sisi tegak limas disebut titik puncak limas. Oke, baik.
ke sini. 5 segi 4 ada 5 yang alasnya berbentuk segi 4 ini. A, B, C, D ini berbentuk segi 4. Unsur-unsur 5 segi 4 yaitu sisi tegak 5 itu TAB, TBC, TAD, TDC. Alas 5 yaitu ABCD. Banyak titik sudut ada 5, A, B, C, D, T. Banyak rusuk ada 8, A, B, B, C, dan seterusnya. Banyak sisi ada 5, A, B, C, D, T, A, B, dan sisi tegaknya. Oke, baik, saya lanjut. Jaring-jaring 5 segi 4 seperti contohnya. Seperti itu. Saya lanjut. Mengenai volume dan luas permukaan 5 segi 4. Volumenya yaitu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Sepertiga luas alasnya panjang kali lebar dikali tinggi. Oke, luasnya sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Oke, baik, selanjutnya 5 segitiga. 5 segitiga adalah 5 yang alasnya berbentuk segitiga ini. Alas ABC. Selanjutnya, usul 5 segitiga sisi tegak 5 DAB, DAB, DAC, DBC. Rusuknya DA, DB, dan seterusnya. Sisi alas 5 ABC, titik sudut, sudut A, B, sudut C, sudut D. Oke, saya lanjutkan. Ini jaring-jaring 5 segitiga. Volume dan luas permukaan 5 segitiga. Volumenya yaitu sepertiga kali luas alas kali tinggi sepertiga, di mana luas alasnya itu setengah kali alas kali tinggi alas kali tinggi 5. Luasnya sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Secara umum, sebuah 5 segi N dengan alas segi N memiliki, semisal 5 segi 4 ya. Titik sudutnya 4 tambah 1 berarti ada 5. Benar enggak ada 5? Oke. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Terus titik sudut rusuknya ada 2 kali 4 itu 8. Rusuknya ada 8. Betul. Sisinya ada 5. Betul. Tadi 4 ditambah 1, 5. Oke, baik. Selanjutnya, mengenai contoh soal dan pembahasannya. Yang pertama itu berdasarkan gambar. Perhatikan gambar berikut. Jika luas alas segitiga prisma tersebut adalah 35 cm kuadrat dan cm persegi dan tinggi prisma tersebut adalah 25, volume prisma tersebut adalah 35 itu sininya. Luas alasnya yaitu 35 cm persegi dan tinggi prismanya adalah 25 cm sininya. Jika alas prisma tersebut telah diketahui yaitu 35 dan tinggi prisma tersebut adalah 25 cm, maka volumenya adalah luas alas segitiga kali tinggi prisma. Luas alasnya yaitu 35 kali 25 ya. Tinggi prismanya 25 sehingga 275. Oke, baik, saya lanjutkan. Sebuah kolam renang milik keluarga Ihsan yang berbentuk balok memiliki panjang sisi 12 meter, 6 meter, dan 10 meter. Jika dalam 1 jam dapat memenuhi 72 meter, berapa jam waktu yang diperlukan untuk memenuhi kolam renang milik keluarga Ihsan tersebut? Pembahasannya, jika panjang sisi-sisi kolam tersebut adalah 12, 6, dan 10 meter dan dalam 1 jam dapat memenuhi 60 meter kubik, maka volumenya itu panjang kali lebar kali tinggi sehingga volumenya itu 12 kali 6 kali 10 sehingga volumenya ada 720 meter persegi. 720 dibagi 60 yaitu 12 jam. Jadi 12 jam waktu yang diperlukan untuk memenuhi kolam renang milik keluarga Ihsan tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.